Selamat datang di video saya ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu citra digital, apa itu deteksi wajah, dan cara membuatnya, membuat hal seperti deteksi wajah menggunakan Python. Dan aku menjelaskan apa saja library apa yang harus digunakan dan cara menggunakan kode-kode yang diperlukan untuk bisa mencapai suatu aplikasi untuk bisa mendeteksi wajah atau recognize eh, suatu muka gitu. Jadi kita jelasin dulu konsep-konsep dasarnya kayak apa itu cita digital. Jadi cita digital tuh pada dasarnya suatu representasi dari suatu visual atau gambar lah dalam bentuk digital. Eh, jadi kayak dibentuk menggunakan suatu pixel, dan pixel-pixelnya itu bisa memiliki nilai yang menentukan warna ataupun grayscale, jadi bisa membentuk suatu visual kayak gambarnya gitu. Nah, biasanya sensor digital ini tuh digunakan ya di komputer, mau di kamera dan segala hal lain. Dari cerita digital gitu, kayak representasi digital, misalnya muka kita, dan namanya deteksi wajah. Deteksi wajah itu akan menggunakan cerita digital itu untuk ya mendeteksi sesuai nama yang mendeteksi muka, dan deteksi muka itu bisa melalui banyak hal. Contohnya yang hal umum itu tuh adalah menggunakan semacam uh, training ke kode untuk mendeteksi, untuk kodenya mengeluarkan keputusan apakah yang dideteksi di cita digital itu emang muka atau bukan. Tapi tentu saja tidak perfect, tapi gak apa-apa, karena di zaman sekarang ini kode-kode yang udah di pre-train itu kebanyakan sudah cukup lah untuk keperluan kita. Jadi sekarang kita pindah ke bagian Python. Jadi di Python, ini aku kodenya udah ada di sini. Di Python ada dua hal yang kita perlu untuk mencoba membuat suatu program untuk mendeteksi wajah. Sebenarnya tiga. Satu pasti kamera. Kok nggak punya kamera ngapain? Kedua, kita perlu namanya import library CV2. CV2 ini tuh yang akan kita gunakan untuk mendeteksi muka, karena ini library yang berisinya tuh hal-hal yang digunakan untuk mendeteksi muka atau semacam itulah. Dan ketiga ada PySimple GUI, ya untuk membuat GUI-nya, karena kalau nggak ada GUI gimana kita bisa lihat hasil pemrosesannya. Mungkin ada library lain yang bisa digunakan untuk GUI, tapi untuk sekarang ya kita gunain simple aja. Namanya juga simple kan, PySimple GUI. Jadi kayak di sini. Nah, kita langsung mulai di bagian CV2. Kita membuat nih dev detect faces kamera. Aku akan menjelaskan satu persatu. Di gray di sini tujuannya adalah untuk membuat gambar yang nanti diproses dari kayak misalnya kamera menjadi grayscale. Kenapa harus berubah jadi grayscale atau kalau bisa dirubah jadi grayscale? Karena uh, kalau gambar grayscale ini tuh kodenya tuh menjadi lebih efisien atau lebih mudah dalam mendeteksi wajah yang ada di nanti di kamera atau gambar yang diproses itu di CV2 atau ya seterusnya. Itu kita di face cascade inilah yang mengatur, yang memproses, ini intinya nih, yang memproses apakah itu muka, apakah itu bukan muka. Nah, jadi yang CV2 cascade classifier ini yang ada di akhir juga hard cascade frontal face XML itu, inilah yang akan kita gunakan untuk memproses uh, apa yang gambar nanti kasih, apakah itu ada muka atau enggak. Dan cara kerjanya tuh di sini tuh kita mengambil model hard cascade frontal face default XML. Ini tuh model yang sudah di pre-train sama ya pembuatnya atau siapapun untuk deteksi memuka apa itu maja. Dan para simpelnya cara kerjanya model-model seperti ini tuh adalah mereka di pre-train dengan melihat gambar-gambar positive images atau negative images. Maksudnya positive images adalah positive images itu ada gambar yang
positif deteksi itu gambar yang tidak ada targetnya, jadi seharusnya tidak ada barang. Mereka di train dengan dikasih terus gambar positif dan gambar negatif, dan setelah cukup di train dan itu juga dikasih aturan parameter lainnya yang nanti akan ngedefine apakah itu muka atau enggak yang dilihat. Itu simpelnya gitu. Itu kita ke faces. Di bagian sini tuh yang ngecek uh, posisi muka di gambar seperti kamera yang nanti dikasih. Jadi dari kita ngambil yang dari face cascade ini, yaitu kita detect multi scale. Detect multi scale ini tuh pada dasarnya akan kasih 4 values X, Y, W, H. Nanti ada value X, ada value Y, ada value W, itu width, lebar, dan value H itu tinggi. Nanti nilai-nilainya akan digunakan di bawah sini. Di bawah sini for X, Y, W, H in faces di sini, dan nanti akan digambar suatu persegi menggunakan CV2 rectangle ini. Jadi kita jelasin aja di CV2 rectangle ini kita akan lihat canvas yang nanti digambar perseginya tuh pakai kamera di sini. Dan itu kita menentukan poin awal itu kayak X-nya di mana. Nah, X-nya kita dapetin dari detect multiscale. Dan itu setelah kita punya X dan Y-nya, astaga kenapa kayak gini? Setelah kita punya X dan Y, kita tambahin masing-masing X dan W dan Y dengan H. Jadi misalnya kita udah punya X dan Y-nya, nanti kita tambahin lagi di sininya W sama H, jadi membentuk persegi panjangnya atau perseginya. Nah, itu di sini ngaturin warna dari perseginya, dan di sini ngaturin ketebalan dari kayak border perseginya yang nomor yang angka 2 ini. Itu return kamera selesai. Nah, itu kita ke layout. Ini layout yang kita gunain dari menggunakan Python UI untuk membuat ya UI-nya, UI-nya. Jadi ada teks, aku tulis auto detect face emoji. Nah, itu di sini tuh sebagai ini menentukan tempat yang dimana nanti gambar akan ditaruh, kayak gambar nanti diproses taruh persegi panjang gitu, taruh di mana. Di sini kita menggunakan key image sebagai kayak penanda, nanti ini akan digunakan, dan yang ini tombol exit untuk exit. Nah, udah itu kita ke sini, kita di sini baru ada muncul nanti windownya astaga, hello VC. Windownya kita akan gunain super Hellcat window, namanya super Hellcat. Camera detection ini nanti kayak title-nya, yaitu layout, kita gunain layout dari sini, layout ini, yaitu resizable ya, untuk bisa resize. Nah, itu di sini kita baru ada yang lumayan penting nih, CV2.video capture. I need webcam sebenarnya CV2.video capture. Maksudnya apa? Ini tuh akan menangkap webcam atau video source yang ada yang paling pertama, jadi index 0. Jadi kalau kamu di komputer atau device-nya cuma ada satu webcam, aman. Tapi kalau ternyata ada dua webcam dan kamu misalnya pengen gunain webcam yang kedua, karena kita gunain CV2 video capture ini, dan ya udah kita ngaturin jadi apa? Ngaturin jadi untuk nge-capture yang lainnya. Tapi untuk sekarang kita biar aja jadi yang capture yang paling pertama, yaitu index 0. Terus kita ke kamera validation. Jadi ngecek dulu apakah kameranya kebuka atau enggak. Jadi if not, the webcam is open. Jadi ini ngomongnya jika webcamnya tidak kebuka atau artinya tutup, ya udah kita ngambil placeholder image, namanya placeholder image file ini. Aku di sini nggak ada, tapi anggap aja ada. Yaitu di sini akan nanti menaruh bytes yang akan diproses dan taruh tempat image berada. Dan dalam hal ini karena ditutup, kita ngambil aja placeholder image, taruh di situ, gambar bisa apa aja. Dan setelah kita udah ada gambar yang mau taruh, kita gunain window, kan key-nya image nih. Tadi kita ada key image, jadi nanti akan ngupdate di situ. Update-nya pakai data image bytes dari yang ini. Jadi kita ngetaruh gambar yang ada di image bytes di image ini. Waduh, ribet banget jelasinnya.
Kok bisa ngerti? Dan sedangkan kalau else artinya jika webcam memang kebuka dan memang ada gambar inputnya masuk, di sini while true, kita tuh pada dasarnya di event values Windows read timeout ini itu pada dasarnya mencegah dari kayak jadi nge-freeze. Jadi akan selalu berjalan. Yaitu jika di sini kayak kita pencet tombol exit atau kita nge-close, jadi ngeberhentiin. Nah itu di retry kamera ini karena emang masuk input kamera retry kameranya kita masukin kamera assign sebagai webcam read, jadi kayak yang udah kebaca nih if retry kan. Nah setelah kita udah dapat input kamera webcam read, kita data yang kita dapat input dari kamera gambarnya kita masukin ke detect faces kamera di sini. Jadi ngeproses di grayscale, ngedetek mukanya mana, terus setelah ngedetek mukanya mana kita tahu posisi mukanya, kita kasih tahu value posisi mukanya x y w h. Nah itu setelah kita dapat x y w h kita taruhin gambar rectangle sesuai dengan x y h. Selesai, dapat di situ. Setelah kita dapetin di sini gambar yang kita dapetin dari kamera, dari faces yang jadi kamera, kita taruh di image bytes kayak tadi. Beda dengan tadi, daripada kita taruh placeholder image, kita taruh aja yang tadi kita udah proses kamera. Dan bytes yang kita dapat dari kamera ini, kita bisa taruh, tinggal update di window image. Nih, karena kita assign key image, yaitu kita update-nya menggunakan datanya tuh dari image bytes. Itu jadi nanti akan taruh gambar di proses, yaitu yang ada perseginya. Nah itu yang di akhir ada I need webcam release dan window close, dia pada dasarnya menghapus atau menutup setelah kalau emang udah ngirim-ngirim atau emang lagi tutup. Oke, simpelnya gitu penjelasannya. Udah kita lihat aja di sini. Contohnya webcamnya rusak. Ah, gini, ya kan? Ini seperti yang aku tadi bilang, emang ada yang nggak perfect. Tadi di kipasnya kelihatan ada kayak kotak hijau gitu, tapi contohnya kayak gini, proses image. Jadi kayak gini contohnya. Udah aku tutup aja lah. Oh, jelek banget. Tapi emang ya kelemahannya, aku nggak tahu kenapa, tapi emang kelemahannya adalah frames per secondnya yang kita lihat di contohnya emang kecil banget, tapi gak apa-apa lah untuk contoh ini. Jadi sekian itu saja dari saya, itu contoh dari cerita di kita dan contoh kayak deteksi wajah. Contohnya kayak begitu jika kita menggunakan Python. Jadi sekali lagi sekian itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf pada Pak Amos karena saya bener aja, jujur aja lupa ada tugas ini. Sekian itu saja dari saya, terima kasih.